di Maybank Indonesia, CFS Decision Management. Oke, learning by doing and practice makes perfect. Memang kayaknya di semua pekerjaan memang dua hal itu tuh apa ya, mau nggak mau harus kita face gitu ya, harus kita hadapin gitu ya. Sometimes bukan orang yang punya jawaban yang dilihat, tapi orang yang deliver jawaban. Dan orang yang bisa memecahkan masalah dengan baik dan cepat. Segala sesuatu yang udah di-pack di SMP ini ternyata di SMA itu jadi lebih ringan gitu loh. Jadi memang pada saat itu kita lebih one step ahead lah dibanding yang negeri punya lah gitu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-88 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah bersyukur dan ketangguhan. Nah, di sini aku udah nggak sendiri nih, aku sudah sama narasumber untuk podcast episode ke-88. Nah, Kak, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, alumni tahun berapa, alumni dari mana gitu. Oke. Hai semua, saya Reinhard. Saya dari SMP Tarsisius 2, lulusan tahun 95. Nah, kenapa nih Kak, kok Kakak tuh memilih untuk bersekolah di SMP Tarsisius 2 nih? Oke. Simple ya, ini basically kalau kita ngomong kita masih kecil ya, berarti kan ada faktor orang tuanya ya. Nah, orang tua dulu beranggapan kalau sekolah dengan latar belakang Katolik itu punya kedisiplinan yang bagus, cukup tinggi. Jadi dan pada saat itu yang affordable lah untuk sama orang tua, yaitu di sini gitu. Dan secara lokasi juga kebetulan strategis ya dari sisi saya. Jadi ke situ sih. Oh gitu. Nah itu dia kan alasan nih kenapa masuk Tarsi 2. Nah sekarang aku mau nanya, ada gak sih Kak kenangan-kenangan, boleh kenangan-kenangan indah, boleh kenangan-kenangan yang agak sedih sedikit nih tentang Tarsisius 2, terutama kenangan sama teman, kenangan sama guru, boleh diceritain gak sih Kak? Guru yang baik ada. Dulu mikir, ada guru nih sama saya marganya nih bisa KKN gitu kan, enggak juga gitu loh. Kalau sama teman ya SMP tuh banyak, pertama kali saya kenal komputer, pergi sama teman main-main komputer dan ujung-ujungnya jadi sesuatu yang saya pakai sampai sekarang gitu loh. Jadi banyaklah hal-hal pertama yang termasuk komputer bahasa Inggris itu things yang dulu itu kan kayaknya belum, tapi udah diperkenalkan di sini gitu. Segala sesuatu yang udah di-pack di SMP ini ternyata di SMA itu jadi lebih ringan gitu loh. Jadi memang pada saat itu kita lebih one step ahead lah dibanding yang negeri punya lah gitu. Wow, berarti tantangannya tuh di bidang studi ya Kak, di pelajarannya. Lebih ke bidang studi sih sebenarnya. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang masalah sekolah nih Kak, masalah beberapa tahun yang lalu nih. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang masa sekarang nih. Berarti aku mau nanya tentang pekerjaan Kakak nih. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, bidang pekerjaan apa yang sedang Kakak lakukan sekarang? Kalau bekerja saya sekarang itu di Maybank Indonesia, itu dulunya itu BII, Bank Internasional Indonesia. Bidangnya saat ini tuh CFS Decision Management gitu loh. Correlate sama SMP sebenarnya, kalau saya lulusannya akuntansi, cuman karena saya suka komputernya, jadi bidang kerjanya itu lebih banyak ya ini Decision Management ini kan sebenarnya nggak jauh dari data, ngolah data crunching, yang lagi ngetren tuh sekarang namanya data scientist gitu kan ya. Yang gajinya besar itu ya Kak? Gajinya besar kalau kita ngomongin fintech industry, which is akhirnya sekarang goyang kan. Nah itulah. Nah boleh dijelasin gak sih Kak, CFS sendiri itu tuh artinya apa sih Kak? Kalau di bank sebenarnya consumer financial businesses, artinya kita lebih ngelayanin
memberikan jasa finansial ya untuk konsumer itu kita sebagai konsumen. Jadi bukan sifatnya bukan corporate lah, gampangnya gitu, bukan perusahaan-perusahaan besar gitu. Meskipun di dalamnya juga ada small businesses ya, kita ngomongnya SME kan. Kalau di sini ya gaji yang masih di bawah 500 juta lah modalnya kira-kira gitu. Tapi terus sampai ke bawah gitu, sampai yang kecil-kecil gitu. Oh berarti ini memberikan pelayanan financial gitu ya Kak. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bertanya tentang financial mereka, bisa ke Kakak gitu maksudnya? Kalau sayanya kita lebih di back office. Oh. Kalau saya lebih back office, jadi lebih ke dari decision management itu sebenarnya lebih ngebantu manajemen. Manajemen tuh harus ngapain? Secara bisnis kan cukup banyak. CFS ini ada banyak. Ada kita ngomongin funding ya, kita di mana kita bisa menabung gitu kan. Kalau kita ngomong tabungan juga ada yang regular tabungan biasa, ada juga deposito. Kemudian sekarang yang orang udah mulai main kan mungkin mutual fund, bonds. Ya anak-anak zaman now lebih ngerti itu. Kita invest itu anak-anak zaman sekarang lebih kuat. Terus kemudian kita juga bisa ngomongin kartu kredit di sana. Kita juga ngomongin pinjaman KPR, pinjaman rumah, pinjaman kendaraan. Nah ini semua jadi satu tuh undernya CFS. Gitu. Nah kalau sayanya sendiri memang lebih ke yang tadi decision management ngebantu. Jadi yang saya kerjain itu ya kita nge-build database internally untuk bisnis kita di luar IT ya. IT kan akan nge-serve semua. Kemudian dari situ kita layanin tuh bisnis-bisnis tadi. Funding tuh butuh apa, si card butuh apa gitu loh. Jadi ke situ sih. Susah gak sih Kak pekerjaannya? Selama ini tuh tantangan yang Kakak hadapin tuh apa sih Kak selama bekerja sebagai CFS? Mungkin sebagai orang di database di decision management kali ya. Oh ya, oke. Nah, kalau CFS-nya kan tadi itu unitnya, gedeannya aja. Tantangannya itu bagaimana kita bisa membaca sebenarnya yang ditanyakan oleh manajemen ke kita. Karena biasanya pertanyaan yang diungkapkan sama apa yang dibutuhkan sama manajemen itu belum tentu searah kan. Yang diomongkan sama apa yang dipikirkan itu belum tentu. Kemudian yang kedua yang nge-deliver. Kita udah acak-acak data, kita sudah bongkar data sana sini gitu kan ya. Kemudian kita harus deliver gitu kan. Whether it is itu good news atau bad news. Kalau cara kita nge-deliver salah ya salah aja. Gitu. Meskipun itu hal yang baik misalnya kan. Gitu loh. Jadi challenge-nya lebih di sana gitu loh. Nah, kalau tantangan-tantangan kan kayak pasti akan dihadapin kan enggak? Nah, how to overcome? Gimana cara mengatasi tantangan-tantangan itu? Seiring waktu ya, kalau kita ngomongin pengalaman sih yang akan nentuin. Jadi seiring waktu kalau memang kita terus ngerjain, nggak salah sih, kita kemudian akan punya hasil yang bagus. Jadi yang penting prosesnya menurut saya, lebih ke situ. Presentasi pertama mungkin sucks nggak bagus, tapi kalau kita lakukan ulang, nah itu lama-lama sih akan jadi baik sih. Jadi mungkin ya practice makes perfect kali ya. Yes. Gitu sih. Dan learning by doing juga ya Kak jatuhnya. Learning by doing. Learning by doingnya karena terpaksa dan harus ya kan. Harus gitu kan. Oke, learning by doing and practice makes perfect memang. Betul. Kayaknya di semua pekerjaan memang dua hal itu tuh mau nggak mau harus kita face gitu ya, harus kita hadapin gitu ya. Nah, selama ada tantangan pasti ada pengalaman baik atau pengalaman yang menyenangkan nih yang Kakak alami sama bekerja sebagai decision management. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak pengalaman paling menarik apa nih yang pernah Kakak alamin gitu? Pengalaman yang menarik. Oke. Pertama-tama itu kalau kita ngomongin decision management ini yang urusannya sama data, itu kan berarti kita harus punya datanya. Nah kalau kita ngomongin bank itu adalah institusi yang aturannya ketat banget gitu kan. Data nggak boleh ini, itu nggak boleh. Jadi mungkin yang paling menarik adalah pada saat awal kita nge-build database kita itu internal dulu untuk kita pakai sendiri. Itu challenge-nya cukup gede, gitu kan.
once kita sudah punya, yang lainnya itu mulai bisa jalan smooth gitu. Jadi tantangannya, challenge-nya waktu itu ya awal-awal ya lebih ke situ sih. Ini data apa yang mau kita ambil, kenapa kita pakai, habis itu kita alasannya apa nih gitu kan. Nggak bisa sembarangan ambil data gitu kan. Lebih ke situ sih. Oh, sangat ini ya, berhati-hati sekali ya berarti kalau bekerja di suatu instansi keuangan gitu. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong masalah bank nih Kak, bekerja di bank itu tuh cita-cita Kakak dari awal atau ya udah kecemplungnya aja di bank? Balik lagi mungkin correlate sama yang waktu saya dapetin waktu SMP, dimana saya suka programming. Sebenarnya sih programming sih, cuman dulu tuh kan kata-kata programmer tuh bukan suatu hal yang dikenal ya. Jadi kemudian saya masuk ke bank, dimana saya menjadi orang MIS kalau zaman dulu ngomongnya, manajemen information system gitu kan, yang kerjanya tuh bikin report, bikin apa pakai data. Ya berangkat dari situ, jadilah saya orang yang saat ini. Gitu sih. Berarti masuknya ke cita-cita ya Kak waktu itu ya Kak? Lebih ke ini skill set yang saya punya, ini yang mau saya pakai. Oh. Lebih ke situ kali ya. Jadi dari awal udah tahu nih ya bisanya apa, terus masuknya harus kemana gitu ya kan Kak? Keren. Mungkin nggak harus bank, tapi definitif kerjaan yang akan dikerjakan yang tipikalnya ke sana gitu. Oke. Nah, untuk pekerjaan Kakak sekarang ini nih, apakah pekerjaan Kakak ini berpeluang bagi generasi muda 5-10 tahun ke depan? Apakah masih ada harapan kita bisa sukses dengan pekerjaan Kakak sekarang? Oke. Mungkin saya ngomong dari sisi bidang ilmunya kali ya. Karena bidang ilmunya ini kalau yang saya bilang tadi kan data kerennya kan ada data scientist, kemudian di yang jadi scope decision management itu di dalamnya itu biasanya correlate sama yang orang-orang bilang itu database management gitu kan. In short adalah kalau kita ngomongin data scientist, semua bidang pakai gitu. Semua bidang pakai. Kita nggak ngomongin cuman bank. Bank itu kan hanya satu line-nya aja kan. Even nih kayak kita ngomongin sekolah, kita bisa slice and dice. Oh, anak murid kita rata-rata ini banyakan cowok, let's say dari cowok ini, kemudian rata-rata average mereka kalau cewek itu agak lebih pinter sedikit gitu kan. Jadi gimana kita nge-treat si cowok dengan berbeda dengan si cewek, itu kan kemudian jadi suatu keputusan di belakangnya. Lebih ke sana sih. Gitu loh, dari data-data yang kita punya, cowok sekian persen, cewek sekian persen, kalau cowok ini rata-rata skornya sekian, kalau cewek rata-rata skornya sekian, kemudian rata-rata rumahnya di sini. Jadi mungkin guru akan punya insight kalau anak cowok saya harus beginiin, anak cewek saya harus melakukan seperti ini, kayak seperti itulah. Itu kalau kita ngomong aplikasinya di sekolahannya. Nah, itu kan tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan nih Kak. Nah, kita udah sampai di akhir nih. Aku mau nanya nih Kak. Kakak punya pesan nggak untuk generasi muda zaman sekarang, khususnya buat sobat-sobat YBHK yang masih sekolah nih dari SD sampai SMA, ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk mereka? Oke. Old school ya, saya tahun 95. Pada saat tahun di 95 itu kita masih ngomongin mengenai pelajaran, sehingga kadang-kadang dulu tuh saya mikir gitu, ini ngapain saya belajar matematika gitu kan ya. Ada persamaan, pusing. Baru sekarang gitu kan ya, setelah udah berapa puluh tahun, begitu saya gelutin bidang saya, kita kenal yang namanya modeling. Modeling itu ujung-ujungnya rumus matematika di dalamnya. Gitu loh. Kemudian kita bisa predik orang itu gimana gitu. Orang tuh akan membeli suatu produk A, produk B atau produk C. Itu simply karena kita belajar matematika. Tapi itu zaman dulu. Nah, di luar itu kalau yang sekarang saya dapat untuk generasi muda, aside dari belajar, kembangkan diri kalian juga di bidang sosial sih. Apa yang dibawa di sekolah, kalau kita ngomong mengenai disiplin, harusnya itu akan satu paket dengan misi dari sekolah itu sendiri. Dimana kita menjadi orang yang tangguh. Kita punya itu, kita punya jaringan sosial, kita punya basic ilmunya. Saya rasa dimanapun kita jalan, kita survive sih. Lebih ke situ. Wow, intinya jangan hanya fokus ke akademik
thingsnya doang, Yes. tapi you have to be familiar with the social interaction gitu ya, Exactly. Ringa. Karena apa ya bahasanya tuh, pinter boleh, tapi kita harus punya relasi yang baik. Karena kan Betul. kalau semisal kita hanya pintar dalam bidang studi doang, tapi kita nggak punya teman untuk sama-sama berkembang, itu juga mungkin sedikit agak susah gitu ya, Ringa. Betul. Sometimes bukan orang yang punya jawaban yang dilihat, tapi orang yang deliver jawaban. Dan orang yang bisa memecahkan masalah dengan baik dan cepat. Iya, betul. Karena kehidupan zaman sekarang kan nggak semuanya itu based on istilahnya based on mathematics, based on science, tapi Yes. kehidupan zaman sekarang itu banyak sekali halnya. Maksudnya kayak pengambilan keputusan bisa dari apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita adaptasi dari teman-teman sendiri Betul, gitu ya betul. kan. Ah, Podcast kali ini tuh ngomongin tentang masalah banker-banker nih, aku agak sedikit mind blowing sebenarnya. Tapi terima kasih Kak sudah mau mengisi podcast ini. Terima kasih sudah memperkenalkan nih apa itu CFS Decision Management. Jadi saya dan sobat-sobat di PHK juga tahu nih, oh ternyata ada ya pekerjaan di bidang ini gitu. Biasanya kan kalau di banker kan bekerja di bank tuh paling ya apa sih, teller, customer service, that's all gitu. Kita nggak tahu nih back of them-nya itu ternyata masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain Ya. gitu. Terima kasih Kak sudah mau hadir di sini meluangkan thank waktunya. you juga. Dan untuk sobat-sobat DBHK, terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Reinhard. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!